Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para muhibbin, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memulai lagi pembelajaran hadis, yaitu nama kitabnya Matan Lubabul Hadis yang dikarang oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Ibni Abi Bakar As-Sayuti, disebut Imam Jalaluddin As-Sayuti. Beliau adalah salah seorang pengarang kitab tafsir Jalalain, dan kitab Matan Lubabul Hadis ini diserahkan lagi oleh Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Beliau disebut Imam Nawawi Al-Bantani, dan ini kitab namanya adalah Tanqihul Qaul. Para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah, khususan li muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kebaikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kebaikan-kebaikan itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Kebaikan di dunia, kebaikan di ketika sakaratul maut, di alam kubur, dan di akhirat. Sebaliknya bagi orang yang tidak bertakwa, nantinya akan tidak mendapatkan kebaikan di alam kubur dan di akhiratnya. Wala udwana, dan tidak aniaya. Wala udwana, dan tidak aniaya, illa 'alal zalimin, terkecuali atas orang-orang yang zalim. Kenapa orang-orang zalim ini teraniaya? Diterangkan di sini lagi oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaulnya. Ai bi'irtikabil ma'asi, yakni dengan sebab mengerjakan kemaksiatan. Itulah orang yang zalim itu teraniaya karena mereka melaksanakan atau mengerjakan kemaksiatan. Wassalatu wa taslimu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalatu wa taslimu di sini dibawa dengan ataslimu. Biasanya kan wassalatu wassalamu. Coba kita cek dalam syarahnya. Wassalatu wa taslimu. Nah, berarti benar. Di luar bacaannya wassalatu wa taslimu, di dalam juga bacaannya tertulis wassalatu wa taslimu. Wassalatu wa taslimu, dan semoga rahmat, wa taslimu, dan belasan kehormatan. Taslim ini menurut di dalam Kamus Al-Munawwir adalah berasal dari kata sallama yusallimu tasliman. Terjemahnya at-tahiyyah, pemberian kehormatan. Kalau misalnya wassalatu wassalamu,
Berarti dari kalau wassalamu dari salima yaslamu, salman, wassalaman, wassalamatan. Maknanya itu selamat atau sejahtera. Nah, di sini dibawa dengan wassalatu wa taslimu. Wassalatu wa taslimu, dan semoga rahmat dan pemberian kehormatan ala khairi khalqihi terlimpah atas sebaik makhluk Allah Muhammadin Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarga Nabi Muhammad, wasahbihi, dan sahabat Nabi Muhammad, ajma'in, keseluruhannya. Amma ba'du, adapun sesudah bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam, fa inni aradtu an ajama'a, fa inni, maka sesungguhnya aku, kata musannif, kata pengarang kitab ini, yakni Imam Jalaluddin As-Sayuti. Fa inni aradtu, maka sesungguhnya fa inni aradtu, maka sesungguhnya aku bermaksud, an ajama'a, bahwa menghimpunkan oleh aku, kitaban, akan satu kitab, lil akhbarin nabawiyati, bagi tentang hadis-hadis Nabi, wal asaril marwiyati, dan asar-asar sahabat yang diceritakan dari Nabi, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, wasiqin, yang dipercaya. Nah, jadi ini kitab berisikan kabar atau hadis-hadis Nabi dan asar-asar sahabat yang diceritakan dari Nabi dengan sanadnya yang sahih dan dipercaya. Fatarhatul asanida, kemudian ujar musannif, aku tanpa menyebutkan al-asanida, akan sanad-sanadnya. Jadi hadis-hadis di dalam kitab Lubabul Hadis ini, ujar Sidin, sanad-sanadnya tidak disebutkan, langsung hadisnya saja. Wa wada'tu arba'ina baban, dan aku jadikan kitab ini, ujar beliau, aku susun kitab ini arba'ina baban, 40 bab. Arba'ina baban, 40 bab. Fi kulli babin asyarata ahadisa, pada tiap-tiap bab membuat 10 hadis. Jadi dalam kitab Lubabul Hadis ini ada 40 bab, setiap bab ada 10 hadis. Berarti 10 kali 40 sama dengan 400 hadis. Jadi dalam kitab ini berisikan 400 hadis. Wasamaituhu, dan kunamai hu, ini kitab Lubabul Hadis, Lubabul Hadisi, akan hadis-hadis pilihan. Wasta'inu billahil azimi alal qaumil kafirin. Wasta'inu, dan aku memohon pertolongan, kata si pengarang kitab, wasta'inu
wasta'inu billahil azim, dan aku memohon pertolongan dengan Allah yang Maha Agung, alal qaumil kafirin, atas kaum-kaum yang kafir. Kemudian beliau menjelaskan yaitu daftar hadis-hadis, daftar bab-bab hadis yang ada di dalam kitab Lubabul Hadis ini. Baiklah, kita bacakan agar kita mengetahui dan agar kita termotivasi untuk menggali, untuk mendengari isi-isi hadis yang terkandung di dalam kitab Lubabul Hadis ini. Al-babul awalu fi fadilil ilmi wal ulama'i. Bab yang pertama yaitu menerangkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Nah, jadi bab yang pertama dalam kitab ini nantinya akan dikupas hadis-hadis yang berhubungan dengan keutamaan atau keistimewaan ilmu agama dan keutamaan atau keistimewaan para ulama. Al-babul tsani fi fadilati la ilaha illallah. Adapun bab yang kedua yaitu menerangkan masalah keutamaan, masalah keistimewaan la ilaha illallah. Keutamaan keistimewaan lafaz la ilaha illallah atau keutamaan keistimewaan kalimat la ilaha illallah. Al-babul tsalisu, bab yang ketiga, fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga pada menerangkan masalah keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi fadilati sholati ala nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun bab yang keempat yaitu menerangkan keutamaan atau keistimewaan salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-babul khamisu fi fadilatil imani. Adapun bab yang kelima yaitu pada menerangkan keutamaan atau keistimewaan iman. Al-babus sadisu, adapun bab yang keenam fi fadilatil wudu'i, pada menerangkan masalah hadis-hadis keutamaan berwudu. Al-babus sabi'u, adapun bab yang ketujuh fi fadilati siwaki, pada menerangkan hadis-hadis keistimewaan, pada menerangkan hadis-hadis keutamaan masalah bersiwak atau menggosok gigi. Al-babus saminu fi fadilatil azani. Adapun bab yang ke-8 yaitu menerangkan hadis-hadis pada keutamaan azan atau pada keistimewaan azan. Al-babut tasi'u fi fadilatis sholatil jama'ati. Adapun bab yang ke-9 nanti menerangkan hadis-hadis yang menerangkan pada keutamaan sembahyang berjamaah. Al-babul ashiru, adapun bab yang ke-10 fi fadilatil jumu'ati, pada menerangkan masalah keutamaan atau keistimewaan hari Jumat. Al-babul hadi asyara, adapun bab yang ke-11 fi fadilatil masajidi, pada menerangkan masalah keutamaan masjid. Al-babul tsani asyara, adapun bab yang ke-12 fi fadilatil amaim, pada menerangkan masalah pada menerangkan masalah keutamaan bersurban. Jadi hadis-hadis yang menerangkan masalah keutamaan bersurban
yaitu pada bab yang ke-12. Al-babu salisu asyara, adapun bab yang ke-13, fi fadilatis saumi, yaitu hadis-hadis pada menerangkan masalah keutamaan puasa. Al-babur rabi'u asyara, adapun bab yang ke-14, fi fadilatil faraidi, yaitu hadis-hadis yang menerangkan pada keutamaan keparduan-keparduan. Al-babul khamisu asyara, adapun bab yang ke-15, fi fadilatis sunani, yaitu hadis-hadis pada menerangkan masalah keutamaan yang sunnah-sunnah. Al-babus sadisu asyara, adapun bab yang ke-16, fi fadilatiz zakati, pada menerangkan hadis-hadis tentang keutamaan zakat. Al-babu sabi'u asyara, adapun bab yang ke-17, fi fadilatis shadaqati, yaitu hadis-hadis pada menerangkan masalah keutamaan sedekah. Al-babu tsaminu asyara, adapun bab yang ke-18, fi fadilatis salami, yaitu hadis-hadis yang menerangkan masalah keutamaan salam. Al-babu tasi'u asyara, adapun bab yang ke-19, fi fadilatil du'ai, pada menerangkan masalah keutamaan doa. Jadi bab yang ke-19 menerangkan hadis-hadis pada keutamaan doa. Al-babul asyruna fi fadilatil istighfari, adapun bab yang ke-20 pada menerangkan masalah keutamaan istighfar. Menerangkan hadis-hadis keutamaan masalah istighfar. Bab yang ke-20. Al-babul hadi wal asyruna fi fadilati dzikrillahi, adapun bab yang ke-21 pada menerangkan masalah keutamaan zikrullah. Al-babus tsani wal asyruna fi fadilati tasbihi, adapun bab yang ke-22 pada menerangkan keutamaan tasbih. Hadis menerangkan pada masalah keutamaan tasbih. Al-babut salis wal asyruna, adapun bab yang ke-23, fi fadilati taubati, hadis pada menerangkan masalah taubat. Al-babur rabi wal asyruna, fi fadilatil fuqara'i, dan adapun bab yang ke-24, hadis-hadis pada menerangkan masalah keutamaan orang-orang fakir. Al-babul khamisu wal asyruna, fi fadilatin nikahi, adapun bab yang ke-24 pada menerangkan masalah keutamaan nikah. Al-babus sadis wal asyruna, fi tasydidis zina, adapun bab yang ke-26, hadis-hadis pada menerangkan masalah ancaman orang yang berzina. Al-babus sabi'u wal asyruna, fi tasydidil liwati, adapun bab yang ke-27, hadis pada menerangkan masalah ancaman orang-orang yang homo atau orang-orang yang lesbi. Al-babul tsamin wal asyruna fi man'il syurbil khamri, adapun bab yang ke-28 pada menerangkan masalah larangan minum khamar. Al-babut tasi' wal asyruna fi fadilatir ramyi, adapun bab yang ke-29, hadis-hadis pada menerangkan masalah keutamaan memanah, belajar memanah. Al-babus salasuna, fi fadilati birrul walidain, adapun bab yang ke-30 pada menerangkan masalah hadis-hadis pada menerangkan hadis-hadis keutamaan orang yang
berbakti kepada kedua orang tua. Al-babul salasuna fi fadilati birril walidain. Adapun bab yang ke-30, fi fadilati birril walidain, pada menerangkan masalah keutamaan berbuat baik atau berbuat bakti terhadap kedua orang tua. Al-babul hadi wa salasuna fi fadilati haqqil aulada. Adapun bab yang ke-31 pada menerangkan masalah keutamaan hak-hak mendidik anak. Nah, jadi lengkap di sini. Terus lanjut kita habiskan. Jadi di episode yang kedua kita tinggal pembelajaran dari bab yang pertama. Al-babus tsani wa salasuna fi fadilati tawadhu'i. Adapun bab yang ke-32 pada menerangkan masalah keutamaan tawadhu. Al-babus salis wa salasuna fi fadilati sukuti. Adapun bab yang ke-33 pada menerangkan masalah diam. Al-babur rabi'u wa salasuna fi man'il uqli wan naumi war rahah. Adapun bab yang ke-34 pada menerangkan masalah larangan banyak makan, banyak minum, dan banyak istirahat. Al-babul khamis wa salasuna fi man'id dhahki. Adapun bab yang ke-35 pada menerangkan masalah larangan tertawa. Tertawa yang seperti apa nantinya di hadisnya yang dilarang. Al-babus sadis wa salasuna fi fadilati iyadatil maridi. Adapun bab yang ke-36 pada menerangkan masalah keutamaan mengilangi orang-orang yang sakit, mengunjungi orang-orang yang sakit. Al-babus sabi'u wa salasuna fi fadilati dzikril mauti. Adapun bab yang ke-37 pada menerangkan masalah keutamaan mengingat mati. Al-babus samin wa salasuna fi fadlitil qabri wa ahwalihi. Dan adapun bab yang ke-38 pada menerangkan masalah keutamaan keutamaan mengingat kubur dan keadaan di dalam kubur. Al-babut tasi' wa salasuna fi man'in niyahati 'alal maiti. Dan bab yang ke-39 pada menerangkan masalah larangan menyangkali atas kematian. Al-babul arba'una fi fadilati sabri ala ma'siyati. Dan adapun bab yang ke-40 al-babul arba'una, dan bab yang ke-40 fi fadilati sabri ala ma'siyati pada menerangkan masalah keutamaan sabar atas maksiat. Bagaimana sabarnya? Nah, ini kesemuaan bab-bab ini nanti akan dibantangkan hadis-hadisnya di urutan bab-babnya dari bab yang pertama sampai bab yang ke-40. Insyaallah di episode yang kedua kita sudah memulai di bab yang pertama, yaitu bab keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama. Nah, cukup sampai di sini. Saya Al-Fakir ila rahmatir rabbih Muhammad Raid bin Idris bin Ismail bin Ahmad asluhu min dalem masjid Danau Panggang, Lusung Utara Amuntai Kalsil, mengucapkan mohon ampun dan maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.